Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama-tama kita hormati Bapak Lurah Bagian Hilir beserta jajarannya dan juga anak-anak sekalian yang kami sampaikan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pada pagi hari ini bisa hadir mungkin bagi anak-anak sekalian yang pertama, dan nanti kita ini apa yang akan dilakukan sampaikan kepada kalau bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita selalu dalam syafaat beliau sehingga kita terus menjadi pengikut beliau dari kami. Perlu kami informasikan bahwa kami 4 orang mendampingi anak-anak di sini. Ada pertama Bu Lili sebagai wakil kepala sekolah, kemudian kami 3 orang Bu Megawati para Sudirman berbagi salah satu orang mendampingi anak. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 1 Kecamatan Mentaya Selatan, yang terhormat Bapak Sektor, Bapak Kasih Pemerintahan, Kasih Sosial, seluruh staf Kelurahan Pasir Hilir, yang terhormat siswa-siswa anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat hidayahnya hari ini kita berkumpul di Kelurahan Pasir Hilir. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswa sekalian yang sudah berkenan hadir ke Kelurahan Pasir Hilir. Nah, tata tertib aturan mungkin tata tertib di lingkungan kita sebelum kita keluar rumah. Di rumah pun bagaimana membuang sampah, tidak boleh sembarangan. Kalau di rumah aja sembarangan, tapi di sekolah itu maka seperti itu pula. Jadi kebiasaan itu sebaiknya di sekolahan di rumah dulu kita lakukan. Ya, bangun pagi, sholat subuh, terus berolahraga. Di jalanan pun tata tertib di jalan kita taati. Bagaimana peraturan berlalu lintas. Kalau kita berjalan kaki di sebelah kiri, bersepeda pun, apalagi sekarang kita dalam setahun ini berlalu lintas sangat rawan bisa mudah nih Pak. Sudah hampir lebih pernah di jalan ini kecelakaan yang menyebabkan dari pelajar. Nah, tolong itu anak-anak sekalian berhati-hati. Kalau bisa memang jangan dulu malah SMP itu berkendara, walaupun bisa mungkin dengan orang tuanya atau dengan bimbingan untuk. Dan Bapak ingatkan berhati-hati di jalanan. Nah, kalau kita Kecamatan Mentaya Selatan ada 2 kelurahan, Kelurahan Pasir Hilir dan Kelurahan Samudra Kota. Terus ada 8 desa. Kita hitung dulu dari sebelah utara. Paling pojok berbatasan dengan Mentaya Hilir Utara Medan itu Desa Jaya Karet. Habis Jaya Karet mungkin berapa kilo, Desa Basiri Hulu. Nah, habis dari Basiri Hulu kita ke desa yang tahu ada Desa Jaya Kelapa, betul. Habis Desa Jaya Kelapa kita masuk ke Kelurahan Pasir Hilir. Beda kan tadi desa, sekarang Pasir Hilir. Habis Pasir Hilir kita masuk ke habis arah ke selatan terus. Apa? Habis Pasir Hilir Kelurahan Samudra Kota. Habis Samudra Kota baru Gantung masuk desa apa? Adil Sahol, betul. Habis Adil Sahol
Apa lagi? Muda kecil. Samuda kecil, betul. Samuda besar, habis itu desa Samuda besar. Habis desa Samuda besar. Sebambang. Yang terakhir baru desa Seitung Raya. Habis 10. Nah, setelah Seitung Raya kita berbatasan dengan Kecamatan Teluk Sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Madila, saya dari kelas 8C. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Lurah. Ini Bapak, pertanyaannya, peraturan apa saja yang sering dilanggar warga dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmanina dari kelas 8B. Ini saya ingin bertanya, apa sanksi bagi kerusakan penggunaan fasilitas umum dan apa sanksi bagi seseorang yang melakukan penjualan barang di tempat yang tidak diizinkan di wilayah kelurahan Kecil Hilir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Melakukan dari kelas 8B. Bagaimana menerima pelaporan pelanggaran yang berlaku di kelurahan Bagaimana mekanisme pelaporan pelanggaran yang berlaku di kelurahan Hilir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah, masalah sampah itu sering kita mengimbau jangan membuang sampah sembarangan di jalan atau di sungai. Nah, itu seringnya masih ada sebagian warga yang membuang sampah sembarangan. Nah, menyangkut masalah sampah, Kelurahan Dasar Hilir juga mempunyai program penanganan sampah. Nah, itu programnya seperti jemput bola, artinya itu ada petugas penanganan sampah yang ngambil di tempat rumah-rumah warga. Nah, seringnya itu ada kerjasama dengan warga. Ini yang malam-malam nih, seringnya yang lapor kita kelurahan itu RT-nya yang lapor atau RW. Nah, dari masyarakat itu lapor ke RT-nya menyampaikan dengan kita, oh ada warga yang mabuk-mabukan, misalnya mabuk-mabukan atau menyetelkan musik yang nari keras. Nah, itu warganya terganggu. Ada juga yang lapornya saung ayam. Nah, ada juga yang banget ini masalah sabu, narkoba. Nah, ini seringnya. Nah, untuk masalah-masalah yang seperti itu, penanganannya itu sering kita kerjasama. Tempat kita itu ada petugas setiap dari Kapolsek sama TNI itu ada, namanya kalau dari TNI itu Babinsa. Nah, sedangkan yang untuk dari Kapolsek itu ada namanya Babin Kamtipmas. Setiap desa itu ada satu seringnya, makanya koordinasi dengan pihak
kepolisian maupun TNI untuk penanganan masalah seperti ya menegurnya atau masalah yang kalau sambutannya narkoba macam itu urusannya ke kepolisian. Ya, Pak. Tadi kan disebutkan sama Pak Sajur kalau nggak sama kepolisian disebut Babin kan kalau sama tentara Babinsa itu berkaitan dengan jadi kaitannya apabila terjadi tindak pidana itu adalah kita bekerjasama dengan polisi. Nah, kita kelurahan itu sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik. Nah, mungkin itu ya tambahan dari ulun, mungkin ada tambahan dari Pak Lurah lagi. Masalah tentang kelurahan, peraturan atau sanksi dan juga pelanggaran etika dari masyarakat. Menambahi pertanyaan tadi untuk kata Pak Sektor, jadi kelurahan itu kantor pelayanan aja biasa pertanahan dari tanam. Misalnya tadi hendak mulai surat tanah, izin usaha, izin ada acara, itu kita bisa memfasilitasi. Nah ini pertanyaan tadi mungkin karena di wilayah kelurahan Basri ini mungkin yaitu tadi pelanggaran yang kenapa pasar di sini ataupun kesibukan ada di kelurahan Basri. Pertama mungkin masalah yang ditanyakan si Sabri Muhammad Fadilah, apa saja yang sering dihilangkan. Mungkin contoh yang paling sering dilanggar itu betul sampah. Nah, sampah itu tugas kami kelurahan menghimbau, memberikan arahan. Kalau memberi sanksi, betul dari kepolisian dan Lanil. Nah itu yang bisa memberikan sanksi. Ada berapa desa sebutkan dari semuanya itu untuk kecamatan Mentaya Selatan. Siapa yang bisa ibadah dia? Karet, Basiri, Jaya Kelapa, Kelurahan Basiri, Pemuda Kota, Pemuda Kecil, Pemuda Kota, Kebangunan, Pemuda Kota, Pemuda Sumber, Pemuda Kecil, Pemuda Besar, Penanggan, Ujung.